Baik, terima kasih Mbak Filia atas sambutannya. Selanjutnya, kita memasuki bagian acara yang paling ditunggu-tunggu, yaitu pemukulan gong sebagai simbolisasi pembukaan acara ILDC FAUI 2021. Saya Filia Evanslalahi selaku Project Officer dengan ini resmi membuka rangkaian acara ILDC FAUI 2021. Dengan dipukulnya gong tersebut telah menandakan bahwasannya rangkaian acara opening ceremony ILDC FAUI 2021 secara resmi telah dibuka. Nah, gimana nih? Tadi kita udah sama-sama lihat nih tentang teaser delegasi. Udah ada pemukulan gong juga, berarti secara resmi nih opening ceremony dan juga rangkaian acara selanjutnya bakalan kita mulai nih. Kira-kira kamu tahu gak nih rangkaian acara selanjutnya bakal ada apa nih, Nit? Oke nih Nil, kalau dilihat ya dari tadi sebenarnya rangkaian acara kita udah seru-seru banget dan keren-keren banget dong ya pastinya. Mungkin habis ini masih akan ada lagi rangkaian acara berikutnya yang gak kalah keren dan mungkin banget nih bisa menghibur kita semua. Kira-kira apa tuh Nil? Wah, pastinya penasaran banget nih semua. Mungkin langsung aja kali ya kita kasih tahu nih. Rangkaian acara selanjutnya bakalan ada special performance nih Nit yang akan dibawakan oleh Kickstart. Untuk itu, selamat menyaksikan. Selamat datang di acara opening ceremony dan seminar ILDC FAUI 2021. Dalam rangka memeriahkan acara opening ceremony ILDC tahun ini, kami, band Kickstart, akan mempersembahkan lagu Love Never Felt So Good dan Officially Missing You. Selamat menikmati dan tetap semangat semuanya!
Demikianlah rangkaian acara Opening Ceremony Indonesian Law Debating Competition Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2021. Akan tetapi, kepada seluruh peserta ALDC FHUI diharapkan untuk tetap berada di room meeting Zoom karena acara akan dilanjutkan dengan seminar nasional. Seminar nasional ALDC FHUI 2021 mengusung tema penyelesaian sengketa penanaman modal asing dengan metode arbitrase di ICSID. Selanjutnya, kita langsung saja memasuki acara yang paling dinanti-nanti, yaitu sesi pemaparan materi. Dihimbau kepada seluruh peserta untuk tetap mematikan mikrofon dan menyalakan kamera demi kelancaran acara. Selain itu, para peserta diharapkan untuk aktif pada sesi tanya-jawab pada hari ini. Baik, sebelum memasuki sesi pemaparan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan moderator kita pada hari ini, yaitu Bang Heru Anas Syahdio, SH ACI ARB. Bang Heru adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia Angkatan 2017. Bang Heru merupakan mahasiswa berprestasi utama Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2020. Sekarang, Bang Heru bekerja sebagai Corporate Affairs Management Trainee di Nestle. Kemudian, Bang Heru pernah menjabat sebagai Associate di Chartered Institute of Arbitrators. Selain itu, Bang Heru juga merupakan The Champion of Academic Constitutional Drafting MPR RI tahun 2020. Untuk itu, kepada Bang Heru kami persilahkan. Diatur dalam perjanjian investasi. Yang pertama adalah sengketa antara investor dan negara. Kalau memang perjanjiannya memungkinkan investor untuk membawa suatu gugatan secara langsung kepada negara, maka forum yang dimungkinkan adalah dengan membawanya ke pengadilan domestik di negara tempat mereka berinvestasi. Kedua, mereka juga bisa membawa arbitrase secara ad hoc. Nah, secara ad hoc berarti tidak ada badan atau institusi yang mengatur secara langsung mengenai prosedur atau berjalannya arbitrase. Nah, ini akan merujuk kepada yang disebut UNCITRAL rules. Selain itu, ada juga arbitrase institusional. Nah, di sini ICSID adalah salah satu badan arbitrase institusional, yaitu International Center for Settlement of Investment Disputes. Selain itu, ada juga beberapa badan lainnya seperti Singapore International Arbitration Center atau Stockholm Chamber of Commerce. Dan yang terakhir yang saat ini mungkin menjadi semakin relevan adalah melalui cara mediasi, yang dianggap merupakan cara yang lebih mudah dan juga mungkin lebih murah bagi bagi investor dan juga negara yang bersengketa. Selain itu, penyelesaian sengketa dapat dilakukan juga di tahap negara dan negara. Tapi kalau memang ingin dilakukan di tahap negara-negara, maka negara asal investor tersebut harus memutuskan untuk membawa atau ada istilah yang disebut sebagai exercising diplomatic protection untuk membawa atau mewakili investor tersebut membawa gugatan terhadap negara tempat investasi dilakukan. Nah, kalau sengketanya dilakukan antara negara-negara, biasanya perjanjian penanaman modalnya akan mengatur next slide. Slide selanjutnya. Oke, dan kalau kita sudah melihat, jadi kalau memang sengketanya sudah akhirnya dibawa ke suatu arbitrase, dan saya akan lebih fokus ke sini pada arbitrase, saya tidak akan melihat pada mediasi atau penyelesaian sengketa lainnya. Kalau kita melihat pada arbitrase ICSID dan arbitrase lainnya, pelaksanaan putusannya sebenarnya agak sedikit berbeda. Jadi ICSID itu mempunyai metode yang sangat sering disebut self-contained. Pelaksanaan putusannya diatur secara spesifik dalam konvensi ICSID. Jadi kalau memang dilakukan di ICSID, putusan tersebut dapat dilaksanakan sebagai putusan akhir pengadilan di di sini bukan 154, tapi saat ini 155 negara konvensi ICSID. Jadi kalau misalnya ada suatu sengketa antara Indonesia dan investor dari Singapura, dan let's say
pemerintah Indonesia menang dalam sengketa tersebut, maka pemerintah Indonesia dapat melaksanakan putusan exit tersebut terhadap investor Singapura atau aset dari investor Singapura tersebut di negara Singapura ataupun di 154 negara konvensi exit lainnya selain Singapura. Selain itu, di exit, kalau kita berbicara tentang arbitrase, pada dasarnya putusan arbitrase itu tidak dapat diajukan banding. Jadi bersifat final and binding, jadi nggak ada proses banding lagi. Tapi kalau di exit, ada istilah atau ada proses yang dinamakan pembatalan putusan arbitrase exit atau annulment committee. Nah, kalau memang sudah ada annulment committee decision, maka annulment committee decision itu juga dapat dilaksanakan selayaknya putusan arbitrase exit. Namun untuk annulment committee decision ini tidak dapat dilakukan pembatalan atau review lebih lanjut oleh pengadilan yang bersangkutan di mana pelaksanaannya ingin dilakukan. Walau demikian, putusan exit pun tidak eksekusinya dapat ditolak oleh negara secara khusus berdasarkan doktrin kekebalan negara atau sovereign immunity. Namun tentunya ini akan sangat tergantung dari negara di mana putusan tersebut ingin dilaksanakan. Apakah mereka mengakui doktrin sovereign immunity tersebut. Nah, kalau dibandingkan kepada arbitrase-arbitrase lainnya, walaupun memang mencakup arbitrase yang terkait dengan penanaman modal, unsitral, SIC, atau yang lainnya, maka pelaksanaan putusannya memang dapat dilakukan juga berdasarkan New York Convention sebagai putusan arbitrase internasional. Tapi hal yang perlu dicatat adalah pembatalan dapat dilakukan di seat arbitrase atau tempat kedudukan arbitrase. Mungkin penjelasan ini agak teknikal, jadi saya tidak akan jelaskan terlalu lebih lanjut. Saya ingin membawa kita untuk mengerti lebih lanjut dari studi kasus mengenai bagaimana sih atau isu-isu apa yang terjadi terkait pelaksanaan putusan arbitrase exit. Next slide. Nah, kalau kita bicara mengenai hubungan Indonesia dan exit, sebenarnya Indonesia sudah ada beberapa kasus yang dihadapi Indonesia yang dibawa oleh investor terhadap Indonesia di exit. Tapi untuk tujuan diskusi kita hari ini, saya akan fokus pada kasus Churchill Mining dan Planet Mining. Indonesia sendiri merupakan negara anggota dari Exit Convention dan ratifikasinya sudah dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968. Nah, terkait kasus Churchill dan Planet Mining, saya rasa ini merupakan salah satu kasus yang cukup menarik. Dan ini kasus yang menunjukkan bahwa mungkin secara statistik sebenarnya Indonesia selama ini belum pernah kalah atau membayar jumlah yang sangat besar untuk kasus sengketa antara investor dan negara berdasarkan penanaman modal. Nah, Churchill Mining sendiri merupakan investor dari dari Inggris, dan Planet Mining merupakan investor dari Australia. Nah, mereka berinvestasi di Indonesia di bidang pertambangan batu bara, dan mereka mendapatkan izin pertambangan untuk eksploitasi dan eksplorasi batu bara di Kutai Timur. Namun pada saat mereka melakukan investasinya, dan kasus ini terjadi sekitar tahun 2012, ternyata ada overlap izin pertambangan. Oleh karena adanya izin pertambangan ganda tersebut, akhirnya Bupati Kutai Timur memutuskan untuk mencabut izin pertambangan dari Churchill Mining dan juga Planet Mining. Nah, yang menjadi isu di sini adalah Churchill Mining dan Planet Mining merasa bahwa pencabutan izin tersebut dilakukan secara sewenang-wenang dan juga tanpa disertai dengan kompensasi. Padahal pada saat mereka mendapatkan izin pertambangan ini, mereka sebenarnya sudah melakukan investasi dan mengeluarkan uang untuk mendapatkan izin tersebut. Akhirnya mereka memutuskan untuk membawa gugatannya ke Majelis Arbitrase Exit. Dalam kedua kasus ini,
Majelis arbitrase belum memeriksa apakah memang pencabutan izin tersebut bertentangan dengan perlindungan yang diatur dalam perjanjian investasi bilateral Indonesia-Inggris dan Indonesia-Australia. Karena pemerintah Indonesia menyatakan bahwa sebenarnya mereka mengajukan suatu eksepsi atau objection to jurisdiction karena dokumen-dokumen yang digunakan untuk memperoleh izin pertambangan tersebut oleh investor pada dasarnya tidak sah atau palsu. Dan akhirnya setelah pemeriksaan oleh majelis arbitrase terkait dokumen-dokumen tersebut, mereka menemukan adanya unsur penipuan atau fraud. Akhirnya berdasarkan penemuan tersebut, majelis arbitrase menyatakan bahwa karena adanya unsur fraud atau penipuan tersebut, maka investor ini seharusnya tidak menikmati perlindungan dari perjanjian tersebut. Slide selanjutnya. Oleh karena itu, majelis arbiter menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima dan investor harus menanggung biaya arbitrase yang dibayarkan oleh pemerintah Indonesia, yaitu sekitar $800.000 Amerika Serikat. Serta 75% dari biaya-biaya lainnya termasuk jasa hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Yang jumlahnya sebenarnya cukup signifikan ya. Di sini $8 juta atau sekitar 124 miliar rupiah. Nah, terhadap putusan majelis arbitrase ini, tadi saya sudah sebutkan, untuk putusan arbitrase ICSID dapat diajukan pembatalan. Tapi memang dasar-dasar untuk mengajukan pembatalan cukup terbatas ya. Nah, pada saat diajukan pembatalan, mereka mengajukan pembatalan dengan alasan bahwa tidak disebutkan alasan mengenai putusan tersebut dan juga telah terjadi suatu penyimpangan serius dari peraturan prosedural yang berlaku, peraturan prosedural di ICSID. Nah, annulment committee yang memeriksa gugatan pembatalan ini menyatakan bahwa sebenarnya alasan-alasan tersebut tidak berdasar dan putusan arbitrase tersebut tidak harus dibatalkan. Oleh karena itu, putusan arbitrase tersebut tetap berjalan dan juga terlebih lagi ada tambahan biaya arbitrase yang harus ditanggung oleh para investor. Nah, yang menjadi isu adalah pada saat putusan arbitrase ini hendak dilaksanakan, ternyata Churchill Mining menyatakan pilot di Inggris dan Planet Mining juga menyatakan hal yang sama di Australia. Sehingga mereka tidak mempunyai aset lagi yang bisa dikejar oleh pemerintah Indonesia. Akhirnya karena putusan pilot tersebut, akhirnya Indonesia hanya mendapatkan sekitar $28.000 dari sekitar 9 juta lebih dolar yang harusnya dapat diajukan berdasarkan putusan arbitrase tersebut. Next slide. Nah, langkah ke depan saya rasa mungkin ada beberapa isu yang perlu kita lihat lebih lanjut. Slide selanjutnya. Dan ini merupakan slide terakhir saya. Mungkin yang menjadi pertanyaan adalah, lantas apakah perjanjian penanaman modal ini masih diperlukan? Nah, menurut saya, perjanjian penanaman modal pada dasarnya bukan merupakan the gold standard in itself kalau memang kita ingin menarik penanaman modal. Tapi kalau suatu negara mempunyai ada persepsi bahwa negara tersebut mempunyai peradilan yang tidak objektif ataupun pemerintah yang tidak stabil, maka perjanjian penanaman modal pada dasarnya bisa memberikan lebih confidence yang lebih kepada para investor asing. Dan pada faktanya pada saat saya bekerja di Singapura, kita sering mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari investor yang ingin berinvestasi di berbagai negara, apakah ada perjanjian perlindungan investasi yang bisa mereka nikmati apabila mereka berinvestasi di negara tertentu. Jadi kita melihat bahwa memang masih ada kegunaan dari perjanjian tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana cara menghindari konflik dengan penanam modal asing. Pada dasarnya konflik itu sangat mungkin terjadi. Jadi di beberapa negara tertentu mereka membuat suatu ombudsman atau suatu badan tertentu untuk menyelesaikan permasalahan penanaman modal
pada tahap yang awal. Jadi jangan sampai permasalahan yang timbul menjadi semakin besar dan akhirnya harus dibawa ke arbitrase. Nah, salah satu contohnya kita bisa melihat ini di Investment Ombudsman yang ada di Korea Selatan. Mungkin pertanyaan yang lebih relevan lagi, kalau kita hubungkan dengan kasus Churchill Mining dan Planet Mining, dan ini merupakan poin terakhir saya, adalah bagaimana kita memastikan bahwa putusan yang didapatkan itu dapat dieksekusi ya. Jangan sampai kita sudah menang di arbitrase tersebut, tapi putusan tersebut tidak dapat dieksekusi. Misalnya investor atau negara yang bersangkutan akhirnya menyatakan bahwa oh saya tidak mempunyai uang atau aset saya sudah tidak ada. Nah, cara yang biasanya ditempuh dan cara ini memang ada berdasarkan exit rules adalah meminta securities for cost atau jaminan untuk biaya-biaya. Jadi kalau memang ada indikasi bahwa investor tersebut tidak dapat melakukan pembayaran atau gugatan yang mengada-ngada, maka kita bisa meminta ke investor tersebut untuk menaruh jaminan atau menaruh deposit kepada Exit dari sekretariat Exit untuk biaya-biaya yang mungkin timbul berdasarkan arbitrase tersebut. Dengan demikian, pada akhir dari arbitrase, akhirnya jaminan tersebut dapat digunakan untuk melunasi biaya-biaya yang timbul atau utang yang timbul berdasarkan putusan arbitrase yang bersangkutan. Demikian presentasi saya. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan, kita bisa diskusikan pada sesi tanya-jawab. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak James atas pemaparan materinya yang sangat insightful. Saya yakin teman-teman semua maupun saya sendiri. Saya mengundang teman-teman semua untuk memberikan tepuk tangan melalui fitur clap hands yang ada di Zoom untuk Pak James untuk mengapresiasi paparannya yang baru saja diberikan, yang karena itu sangat bermanfaat untuk kita semua. Nah, sekali lagi saya kembali ingatkan kepada teman-teman untuk dapat menyiapkan pertanyaan kepada narasumber yang dapat ditanyakan nantinya pada sesi tanya jawab. Nah, selanjutnya tentunya kita sudah ada pembicara kita yang kedua. Langsung saja kita dengarkan pemaparan materi dari pembicara kita yang selanjutnya pada hari ini, yaitu Prof. Ramli. Kepada Prof. Ramli, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih, Mas Heru. Saya ingin menyapa dulu pimpinan Fakultas Hukum UI, ya. Kemudian Ketua BEM FHUI Adinda Surya Yudi Putra, Direktur Eksekutif ILDC Al-Fauzi Rauf, kemudian di sini juga ada Project Officer ILDC Adinda Vila Evani Silalahi, kemudian ada Prof. Hikmahanto dan juga Pak Junianto yang barusan menyampaikan paparan. Saya share screen sendiri ya. Nah, jadi di sini juga saya ingin menyapa para peserta ya. Yang dimintakan kepada saya itu adalah topik sekitar penyelesaian sengketa penanaman modal asing dengan metode arbitrase di ICSID. Ya. Jadi ICSID itu adalah arbitrase yang cukup unik. Kenapa saya katakan unik? Karena yang bisa diadili dan menyelesaikan sengketa di badan arbitrase ini adalah nasional ya dan warga negara. Jadi negara dan warga negara. Ini nanti kita akan bahas berikutnya. Saya akan mulai dengan yang pertama bahwa tadi yang disampaikan Pak Junianto juga betul sekali, bahwa sekarang ini kita sudah memasuki industri 5.0. Jadi kalau adik-adik lihat dan baca di OECD, kemudian di Uni Eropa dan lain-lain,
kita tidak lagi sekarang berada di 4.0, tapi kita sudah meninggalkan industri 4.0 itu di akhir tahun lalu. Dan saat ini kita sudah berada di industri 5.0. Salah satu yang relevan dengan yang kita bahas hari ini tentang industri 5.0 adalah adanya transformasi penanaman modal. Ya. Jadi kalau misalnya di Indonesia sajalah contohkan. Ketika kita bicara unicorn, ya, kemudian kita bicara dekakorn, bicara hektokorn, maka ini tidak terlepas dari investor-investor asing juga. Ya. Jadi Grab itu bisa berstatus dekakorn karena ada SoftBank, karena ada Toyota, ya, dan lain-lain. Ada Hyundai juga, ya. Gojek juga sama, ada NSI, ada macam-macam, ya. Termasuk yang terakhir itu ada Google dan lain-lain. Jadi dengan demikian sebetulnya pergerakan-pergerakan itu jauh lebih intens saat ini, ya. Dan ini dipacu oleh transformasi digital yang sangat luar biasa. Dampak pandemi untuk kita sendiri, ya, saya boleh katakan ini turun naik dari sisi pertumbuhan ekonomi. Ya. Kita pernah terpuruk sekali sampai minus, ya, tapi kemudian kuartal kedua 3,51%, ya. Kemudian pada kuartal kedua 2021 itu 7,07%. Jadi ini fluktuatif terus, ya. Dan yang juga harus diperhatikan oleh adik-adik semua bahwa transaksi digital melalui perbankan itu naiknya sampai 660%. Kemudian Indonesia juga saat ini dinobatkan sebagai negara dengan pertumbuhan e-commerce tertinggi, melebihi Inggris, melebihi negara-negara maju, ya. Kenapa? Karena orang Indonesia ini jumlahnya banyak, pasti. Kemudian penetrasi pengguna internetnya itu juga luar biasa. Saat ini tidak kurang dari 170 juta internet users di Indonesia. Tapi di saat yang sama juga ada 1.298 perusahaan yang dimohonkan PKPU dan pilot, ya. Dan ini terjadi scaring effect dunia usaha atau luka dalam yang ujung-ujungnya banyak menjadi dispute, banyak menjadi sengketa. Nah, sekarang kita mulai masuk ke ICSID. ICSID itu adalah settlement of dispute di bidang penanaman modal, ya. Kata-katanya jelas, between state and national of other state, antara negara dan warga negara. Jadi artinya antara negara dengan perusahaan, antara negara dengan tadi yang diceritakan Churchill, ya, kemudian ada kasus MCO Asia yang dulu pertama kali sekali itu menunjukkan antara negara dengan perusahaan-perusahaan asing. Jadi semuanya diselesaikan di ICSID, International Center for Settlement of Investment Dispute, dan ini ICSID ini kan sebetulnya lembaga yang berada di bawah World Bank, ya, dan dibentuk oleh World Bank. Apa yang menjadi ciri dari ICSID ini? Yang pertama, dispute-nya adalah tentang investment dispute, perselisihan di bidang penanaman modal. Oleh karena itu, nama convention-nya pun on the settlement of investment dispute. Jadi dia membatasi diri betul di bidang penanaman modal. Unsur yang kedua, ya, yang adik-adik harus camkan betul, bahwa between state and national of other state. Menarik ini, karena kalau misalnya ada kata-kata state melawan other state, ya, national of other state, artinya
warga negara atau perusahaan bisa menggugat negara di forum ICSID. Nah, oleh karena itu, persoalan yang selalu menjadi pertanyaan kita, boleh nggak sovereinitas negara itu diganggu atau disoal di dalam satu persidangan-persidangan yang di luar wilayahnya. Padahal salah satu sovereinitas negara itu adalah jurisdiksi, termasuk jurisdiksi pengadilan. Nah, oleh karena itu, ini kan kita bicara hukum internasional. Nanti Profesor Hikmahanto saya kira bisa juga men-state ini ke depan. Intinya negara-negara yang meratifikasi Washington Convention itu melakukan waiver of sovereign immunity. Ya. Jadi dia melepas sovereinitas dan imunitas negaranya, sehingga dia bisa diadili di situ. Bagaimana cara melepasnya? Ya dengan meratifikasi Washington Convention itu. Jadi kalau kita bicara hukum internasional, klausul-klausul yang ada di Convention Washington ini itu menjadi bentuk waiver of sovereign immunity negara-negara sebagai contracting state-nya. Indonesia adalah contracting state dari Washington Convention, oleh karena itu kita termasuk yang melakukan waiver sovereign immunity kita. Yang unsur berikutnya yang harus adik-adik perhatikan kalau kita bicara ICSID adalah governing laws. Dalam semua kontrak, termasuk kontrak di bidang penanaman modal, itu setidaknya mestinya ada dua choice. Yang pertama adalah choice of law, dan yang kedua adalah choice of forum, pasti itu. Nah, kalau choice of law artinya apa? Artinya dalam kontrak itu mereka akan menyebut hukum apa yang berlaku untuk kontrak itu. Nah, saya selalu mengatakan bahwa arbiter ICSID itu tetap harus menghormati governing laws atau choice of law sebagai lex causa yang dipilih oleh para pihak ketika mereka melakukan kontrak itu. Jadi kalau misalnya nanti orang berdebat tentang status tertentu, status dana, apakah ini seperti apa, status dan lain-lain, itu harus diukurnya sesuai dengan governing laws yang dipilih oleh para pihak. Kemudian yang berikutnya itu juga tadi dibahas, saya kira Pak Junianto dengan jelas tentang recognition dan enforcement. Karena ini pengadilannya dilakukan di luar negeri, maka akan ada dua unsur yang harus menjadi perhatian kita. Yang pertama adalah recognition, pengakuan, dan yang kedua adalah eksekusi. Kalau hanya kita mengakui kita menang, kita recognize bahwa kita menang, tapi tidak bisa mengeksekusi, ya percuma juga. Ya. Di Indonesia beberapa kali juga ada kasus yang dari luar kemudian harus dieksekusi di sini. Nah, kalau posisi di Indonesia, kalau kasusnya diputus di luar negeri, kan tidak bisa langsung juga dieksekusi. Nah, ada perma ya di kita dan seterusnya yang kemudian membatasi bahwa itu boleh dilaksanakan kalau tidak bertentangan dengan public policy-nya Indonesia, dengan public order-nya Indonesia. Kita juga lihat tadi dari kasus yang disampaikan Pak Junianto bahwa di negara lain juga ternyata sama, selalu ada upaya untuk tidak mengeksekusi. Atau sekalinya dieksekusi, dia sudah pilot, dia sudah perusahaannya sudah dan lain-lain. Sehingga yang harusnya diambil jutaan dolar hanya diambil sedikit saja. Nah, jadi berbagai cara ini juga kita antisipasi ke depan. Kita percaya dengan ICSID, dengan lembaga itu, tetapi kita juga harus diyakinkan bahwa kalau kita menang, kita bisa eksekusi juga di negara-negara itu. Ya.
Kemudian kita sudah meratifikasi dan kita juga sudah membuat implementing legislation. Ini contoh waiver of immunity dari ICSID ya, yang sebelah kiri, nanti adik-adik pelajari sajalah. Tapi intinya dengan kita bersengketa di situ, kita negara melakukan waiver of immunity. Ya. Kalau yang sebelah kanan ini prosesnya, ya, dari mulai request for arbitration, registration dan seterusnya sampai di akhirnya putusan. Kalau award ini kan putusan, kemudian baru kemudian di sini ada kemungkinan tadi annulment, interpretation, ya, revision dan seterusnya. Jadi upaya-upaya itu kalau kita bersengketa biasanya akan ditempuh semua. Ya, tadi juga kan annulment dan lain-lain dilakukan. Kemudian ini adalah kalau yang sebelah kiri adalah peta negara-negara sebagai contracting state dan signatory state to the ICSID Convention. Ya. Yang biru itu adalah contracting state, yang kuning itu signatory state. Ya. Jadi negara yang menandatangan belum tentu terikat. Kalau dalam hukum internasional kan begitu. Jadi setelah penandatanganan, berikutnya adalah ratifikasi. Setelah dia meratifikasi, baru dia dianggap sebagai contracting state, sebagai anggota dari konvensi. Indonesia sudah menjadi contracting state sejak Februari, ya, menandatanganinya pada 16 Februari 68, kemudian mendeposit ratifikasinya pada 28 September. Cepat sekali Indonesia. Ya. Kemudian kita juga melihat di sini, ini adalah data-data yang saya ajukan ini adalah data publish ya dari ICSID 2021, artinya 2021 kan dikeluarkannya 2022 awal. Jadi ini data yang sangat fresh ya, saudara-saudara bisa lihat seperti ini, dan distribution of cases yang terregister di 2021 itu dari sisi economic sektornya macam-macam, agriculture, ya, kemudian ada fishing, forestry, dan seterusnya. Nanti adik-adik bisa lihat di sebelah kiri, termasuk oil gas, yang paling banyak oil gas and mining, ya, 29,29%. Jadi ini adalah data-data yang dipublish oleh ICSID. Kemudian ini juga kita bisa lihat yang distribution of cases register pada tahun 2021 dari sisi negara. Kita bisa lihat di sini ya, dari mulai Kanada, Amerika, Meksiko dan lain-lain, banyak sekali yang berkasus. Rupanya tahun 2021 itu Indonesia tidak ada kasus. Kalau melihat peta ini. Di sini kan tidak ada Indonesia. Ya. Sehingga kita tidak bersoal di ICSID pada tahun 2021. Di Asia itu South and East Asia, the Pacific, ini yang biru ini. Yang ungu, sorry. Kemudian ini adalah keputusan presiden ya untuk pengesahan New York Convention. Ya. Jadi ada dua konvensi yang terkait dengan arbitrasi internasional itu. Yang pertama adalah yang kita bahas sebelumnya, Convention on the Settlement of Dispute Between State and National of Other State, ya, atau Washington Convention 1965 ini. Dan yang kedua adalah Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award. Ya. Kalau
kita biasa sebut dengan New York Convention. Kemudian saya ingin sampaikan ke adik-adik semua bahwa ini adalah model-model arbitrase. Sebetulnya arbitrase itu adanya di kanan. Karena arbitrase itu punya kompetensi absolut yang sama dengan litigasi pengadilan. Jadi adanya dia di adjudikasi non-litigasi, kalau arbitrase. Kalau yang sebelah kiri ada facilitate, negotiation, conciliation, dan mediation. Jadi makin ke kanan sebetulnya kalau di private ya makin tidak bisa terjangkau oleh para pihaknya. Kalau yang namanya negosiasi kan para pihak berdua saja. Kalau conciliation pasti ada konsiliatornya, mediation ada mediatornya. Tapi kalau arbitrase, dia walaupun masih bisa memilih arbiternya, tetapi arbiter akan memutus sesuai dengan kewenangannya. Sehingga bisa win-lose atau lose-lose. Ya. Ini saya kira harus kita bahas dalam waktu lain. Tapi intinya kalau exit tadi itu antar negara dengan warga negara. Nah ini dasar-dasar hukum yang ada terkait dengan arbitrase di kita. Ada Washington Convention yang telah diratifikasi, ada New York Convention, kemudian ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase dan penyelesaian sengketa. Kemudian petunjuk teknisnya ada di Perma nomor 1 tahun 1990. Nah ini saya kira beberapa hal yang saya state saja. Exit itu mereka katakan sebagai independen, ya. Ini sesuai dengan artikel-artikel yang ada di konvensinya. Selebihnya saya kira ini adalah artikel-artikel dalam exit. Saya sengaja sampaikan, tapi tentunya bisa menjadi referensi untuk adik-adik semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ya, mudah-mudahan paparan ini karena waktunya pendek bisa memberikan gambaran kepada adik-adik semua bagaimana sikap Indonesia terhadap exit ini. Jadi tidak selalu ideal di lapangan. Ya, kita menang pun kita mengeksekusi di luar susah. Jadi kalau selama ini selalu kita dikritik, kita juga susah mengeksekusi putusan asing, ya sama juga ternyata ketika kita menang di negara maju pun mereka lebih susah, tapi dengan alasan tentunya yang sangat variatif. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ramli atas pemaparan materinya yang sangat bermanfaat. Tentunya kita mendapatkan banyak sekali informasi baru, terutama dengan data-data yang dibawa oleh Prof. Ramli. Nah, oleh karena itu, saya ingin mengundang teman-teman semua untuk sekali lagi memberikan fitur clap hands yang ada di Zoom untuk memberikan apresiasi kita yang paling besar kepada Prof. Ramli atas pemaparan materinya pada siang hari ini. Kemudian tentunya kita akan beranjak ke pemaparan materi selanjutnya dari keynote speaker pada hari ini, yaitu Prof. Hikmahanto. Tanpa menunda lagi, mari kita saksikan video pemaparan materi dari Prof. Hikmahanto. Selamat mendengarkan. Sengketa bisa diselesaikan melalui arbitrase. Namun sekarang kita dengar yang disebut sebagai International Center for Settlement of Investment Dispute atau ICSID. Apa itu ICSID? Apakah ini sama dengan commercial arbitration atau ini arbitrase yang lain? Saya akan membahasnya sesaat lagi. Saya Hikmahanto Juwana, Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan saat ini sedang menjabat sebagai Rektor di Universitas Jenderal Ahmad Yani.
sebuah universitas yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Saya akan membahas apa itu ICSID. Apa bedanya dengan commercial arbitration? Sebenarnya kalau kita bicara tentang ICSID ataupun commercial arbitration ataupun pengadilan, itu adalah forum untuk menyelesaikan sengketa. Karena kita tahu masyarakat kerap mempunyai sengketa satu dengan lainnya. Nah, di dalam masyarakat yang modern, kita sudah beradab, maka sengketa itu tidak lagi bisa diselesaikan dengan kekerasan. Karena kalau misalnya kita selesaikan dengan kekerasan, maka kita kembali ke zaman batu. Ke zaman di mana yang berlaku adalah siapa yang kuat, dia yang menang. Dalam konteks demikian, maka penyelesaian sengketa dihadirkan oleh negara berupa pengadilan. Tetapi kalau misalnya yang menghadirkan adalah swasta, maka ini yang kita sebut sebagai arbitrase. Jadi pengadilan dan arbitrase merupakan lembaga penyelesaian sengketa. Tapi bedanya pengadilan adalah lembaga penyelesaian sengketa yang disediakan oleh negara. Sementara kalau arbitrase disediakan oleh pihak swasta. Oleh karena itu, kita tahu bahwa kalau di pengadilan, maka hakim digaji oleh negara. Panitera juga demikian. Ruang sidang pun dibiayai oleh negara. Tetapi kalau kita bicara dalam konteks arbitrase, tentu ini dibiayai oleh para pihak yang bersengketa. Mulai dari arbiternya, kemudian juga panitera, termasuk juga ruang sidang dan berbagai peralatan yang digunakan dalam persidangan tersebut. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan bagi kita adalah kalau kita bicara arbitrase, apa bedanya yang disebut sebagai commercial arbitration dan ICSID? Commercial arbitration sebenarnya merupakan forum penyelesaian sengketa di mana antar subjek hukum perdata. Kalau kita bicara subjek hukum perdata, tentu kita tahu bahwa itu adalah orang dan badan hukum. Nah, kalau orang dan badan hukum bersengketa dan menggunakan arbitrase, maka kita sebut sebagai arbitrase komersial atau commercial arbitration. Dan kita tahu di berbagai negara ada lembaga arbitrase ini. Seperti misalnya di Indonesia, kita tahu ada BANI, Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Atau di Singapura, kita tahu ada SIEC, Singapore International Arbitration Center. Nah, apa bedanya dengan ICSID kalau demikian? Kalau ICSID, ini bukan sengketa antar subjek hukum perdata, tetapi sengketa antar subjek hukum publik, yaitu pemerintah, dengan subjek hukum perdata, yaitu bisa orang ataupun badan hukum. Dalam konteks seperti apa sih sebenarnya kalau misalnya yang namanya orang atau badan hukum bersengketa dengan pemerintah? Oh, dalam banyak hal. Misalnya saja kita tahu kalau misalnya ada warga negara yang merasa hak konstitusinya dilanggar dengan diberlakukannya suatu undang-undang, maka mereka pergi ke Mahkamah Konstitusi. Dan di situ pemohon adalah subjek hukum perdata, orang, badan hukum. Sementara yang menjadi pihak yang di tanda kutip gugat, diajukan keberatan adalah pemerintah. Kalau di MK bisa pemerintah dalam artian eksekutif dan juga legislatif DPR. Karena di MK undang-undang. Tetapi kalau kita bicara dalam konteks di bawah undang-undang, kita tahu semua kan, Mahkamah Agung yang punya peran untuk menyelesaikan sengketa seperti itu. Tapi begini, kalau kita bicara di MK atau di Mahkamah Agung, itu kan terhadap peraturan yang tidak memenuhi syarat, katakanlah ya, khusus atau individual, konkret, dan final. Karena kalau kita bicara dalam konteks uji materi di Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi, maka hal ini sesuatu yang masih umum. Jadi undang-undang misalnya yang dipermasalahkan di Mahkamah Konstitusi sesuatu yang masih belum diaplikasikan. Ya. Atau misalnya dalam konteks Mahkamah Agung, peraturan pemerintah yang belum diaplikasikan.
Tapi kalau sudah sifatnya final, konkret, dan individual, maka kita tahu dalam konteks hukum nasional, maka kita pergi ke pengadilan tata usaha negara. Dan seringkali yang namanya individu ataupun badan hukum mengajukan keberatan karena keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Nah, dalam konteks yang terakhir inilah saya akan bicara tentang exit. Karena begini, investor datang ke Indonesia, katakanlah demikian. Lalu dia menanamkan modalnya di Indonesia. Dalam perjalanannya ternyata ada kebijakan-kebijakan pemerintah, keputusan-keputusan pemerintah yang merugikan dia. Pertanyaannya, kemana dia akan mengadu? Ya tentu jawabannya adalah ke pengadilan tata usaha negara. Tapi para investor ini mengatakan, oh tunggu dulu. Kenapa tunggu dulu? Karena yang menjadi pihak dalam perkara tersebut adalah pemerintah. Pengadilan tata usaha negara kan punyanya Indonesia. Ya adalah kaitannya sama pemerintah Indonesia. Sehingga mereka katakan, enggak, pasti itu akan bias, tidak akan fair. Lalu bagaimana menyelesaikannya kalau misalnya lembaga peradilan nasional tidak dipercaya oleh para investor ini? Nah, disinilah kemudian World Bank memunculkan sebuah perjanjian internasional yang disebut sebagai International Convention on Settlement of Investment Dispute between State and National of Other States. Jadi, sebuah perjanjian internasional untuk menyelesaikan sengketa investasi antara negara dengan warga negara dari negara lain. Ini sebenarnya sama seperti pengadilan tata usaha negara, di mana ada pemohon berupa warga negara, bisa orang, bisa badan hukum dari suatu negara, mengajukan gugatan kepada pemerintah yang menerima mereka sebagai investor. Ini yang kita sebut sebagai ICSID, International Center for Settlement of Investment Dispute. Nah, jadi ada 3 hal yang perlu kita cermati. Pertama adalah para pihaknya yang mengajukan gugatan seperti di PT UN juga harus orang atau badan hukum. Yang kedua, tergugatnya adalah pemerintah. Di PT UN juga kan pemerintah. Dan ketiga, nah ini hanya terbatas terkait dengan masalah investasi. Nah, berkaitan dengan masalah investasi ini, biasanya negara yang tanda kutip bisa digugat di dalam ICSID ini, selain negara tersebut ikut dalam perjanjian yang saya sebut sebagai International Convention on Settlement of Investment Dispute between State and National of Other States, juga mereka harus ada Bilateral Investment Treaty atau disebut sebagai BIT. Nah, prosedur penyelesaian sengketanya mungkin lebih mirip seperti arbitrase. Oleh karena itu, sering ICSID ini disebut sebagai arbitrase. Tetapi sekali lagi, bedakan dengan yang disebut sebagai commercial arbitration. Karena dalam konteks commercial arbitration, ingat subjeknya adalah subjek hukum perdata dengan subjek hukum perdata. Sementara dalam ICSID adalah subjek hukum perdata yang mengajukan keberatan, yang mengajukan gugatan dengan yang namanya subjek hukum publik, yaitu pemerintah yang membuat kebijakan. Ide dari World Bank ini sebenarnya ditujukan untuk mengundang banyak investor masuk ke suatu negara, khususnya adalah negara berkembang. Karena negara berkembang ini kan banyak mengundang investor. Lalu investor dari negara lain, khususnya negara maju, mereka masuk. Nah, ada satu hal yang dikhawatirkan, yaitu kalau mereka sudah masuk, jangan-jangan investasi mereka kemudian dirampas oleh negara tersebut. Nah, kalau misalnya dirampas, kemudian diambil uangnya, lalu bagaimana? Nah, disinilah mekanisme apakah perampasan itu berdasar atau tidak. Ya, kalau misalnya tidak berdasar, maka ya pemerintahnya bersalah. Dan ini yang kemudian harus
diperiksa dan kemudian diputus oleh satu lembaga penyelesaian sengketa yang kita sebut sebagai ICSID. Sekali lagi, karena pemerintah biasanya kalau di luar negeri itu tidak mau digugat, ya, maka pintar juga nih si pembentuk dari ICSID ini menyebutnya sebagai arbitrase. Kalau arbitrase mungkin pemerintah bilang kan bukan pengadilan, jadi saya tidak perlu menggunakan imunitas saya. Ya, apalagi mereka sudah menyepakati bahwa mereka akan tunduk pada konvensi ICSID ini. Jadi demikian saudara-saudara sekalian kalau kita bicara tentang ICSID. Mudah-mudahan kita bisa memahami. Saudara-saudara sekalian, sekarang saya akan masuk. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia kita ikut dalam konvensi yang mendirikan ICSID ini. Dan pada saat itu kita mengikuti karena kita membutuhkan banyak investor untuk masuk ke Indonesia. Sehingga inilah yang menjadi pemanis kepada para investor yang intinya adalah jangan khawatir Anda berinvestasi di Indonesia karena kalau misalnya ada masalah, kami pemerintah bersedia digugat di dalam forum ICSID ini. Pertama kali ada suatu perkara yang sangat besar di mana Indonesia menjadi pihak, yaitu kasus AMCO. AMCO ini sebenarnya perusahaan yang mengelola hotel, ya, perusahaan dari Amerika Serikat. Lalu kemudian mereka berinvestasi di Indonesia dan mereka memanfaatkan sebuah gedung yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Ya, nah pada waktu itu mereka sudah buat kesepakatan, tapi di ujungnya, di belakangnya, Kepala BKPM mencabut izin dari AMCO ini, bahkan juga gedung yang tadinya mau dijadikan hotel, kemudian diduduki kembali oleh TNI Angkatan Darat, karena memang gedung ini adalah miliknya TNI Angkatan Darat. Sekarang sudah tidak ada lagi gedung tersebut, Kartika Plaza, begitu ya. Nah, di situ kemudian AMCO mengajukan pemerintah Indonesia ke ICSID, ya, dan kemudian berproseslah di sana. Itu panjang sekali kasusnya. Bahkan kalau saya tidak salah sebenarnya pemerintah Indonesia dikalahkan, harus membayar, tapi kemudian pemerintah Indonesia melakukan manuver-manuver sampai saya sendiri tidak tahu. Ya mohon maaf ini. Ya kasusnya udah sampai apakah kita kalah kemudian kita membayar atau ada perdamaian di antara pemerintah dengan si investornya ini. Tetapi terkait dengan ICSID ini kasus yang kemudian juga mengemuka adalah terkait dengan Bank Century Bank, di mana ada warga negara Inggris yang merasa bahwa Century Bank ini sebenarnya diambil alih oleh pemerintah Indonesia dengan cara LPS, Lembaga Penjamin Simpanan itu menggelontorkan uang ke Bank Century sehingga terdilusi, akhirnya saham dari pihak warga negara Inggris ini melalui SPV-nya itu akhirnya hilang. Dan itu dianggap sebagai tindakan itu pengambil alihan. Padahal dari sisi pemerintah mengatakan, oh tidak, ini kan karena ada krisis moneter dan kita harus bail out. Dan setelah kita bail out, ya saham kamu terdilusi karena kamu tidak memenuhi kewajiban kamu untuk mematch, katakanlah ya, apa yang dimasukkan oleh pemerintah, sehingga ya terdilusi itu. Nah ini yang kemudian diselesaikan di ICSID, ya, di ICSID, dan kita menang karena kita mengargumentasikan bahwa si warga negara Inggris ini menggunakan sebuah perusahaan yang tidak didirikan di Inggris. Ya. Sementara bilateral investment treaty kita itu adalah Indonesia dengan Inggris. Ya memang dia warga negara Inggris, tetapi kan bukan dia yang langsung memegang saham itu. Sehingga yang bersangkutan tidak bisa mendapatkan perlindungan. Nah, ini kita menangnya bukan pada pokok perkara, tetapi pada eksepsi. Adik-adik kan tahu ya, kalau misalnya kita orang hukum ini, kalau ada suatu perkara, maka jangan dulu bicara soal pokok perkara, tetapi eksepsi.
Eksepsinya misalnya apakah pengadilan ini memang berwenang atau tidak berwenang, gitu kan? Nah, sama seperti pemerintah Indonesia, dia mengatakan apakah si orang Inggris ini bisa menggunakan bilateral investment treaty sementara perusahaannya yang dia gunakan adalah bukan perusahaan yang didirikan di Inggris. Nah, dari situ kita menang. Lalu yang berikutnya, kasus yang mungkin sekarang sedang dibahas adalah terkait dengan Mining Churchill. Jadi ceritanya Mining Churchill ini sebuah perusahaan, kalau saya tidak salah juga dari Inggris, yang dia kemudian masuk ke Indonesia ingin melakukan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan lah di Kutai Timur, Kutim, ya, Kalimantan. Nah, pada saat itu rupanya ada overlapping izin, ya, izin yang tumpang tindih. Nah, di situ kemudian mereka berproses dan harus pergi ke PT UN karena syarat dari bisa beracara di ICSID itu harus digunakan mekanisme yang ada di dalam negara tersebut. Kalau misalnya sudah digunakan dan dia kalah, dia nggak terima, baru bisa pergi ke ICSID. Jadi mereka pergi ke ICSID, ya, berproses. Pemerintah Indonesia digugat, jumlahnya cukup fantastis ya, sekian triliunan lah gitu ya, rupiah. Nah, tapi Mining Churchill kalah. Atas dasar apa kalahnya? Atas dasar eksepsi lagi. Karena apa? Pemerintah Indonesia bisa membuktikan bahwa dokumen-dokumen yang digunakan sebagai bukti oleh Churchill Mining ini adalah dokumen-dokumen yang palsu. Ya, sehingga menurut putusan dari ICSID, maka tidak selayaknya investor yang menggunakan dokumen-dokumen palsu membuat tindakan-tindakan yang tidak seharusnya dilakukan, itu diberi perlindungan dalam konteks hukum internasional. Jadi atas dasar itu ya sudah. Memang si investor ini, mereka mungkin juga terlalu percaya terhadap pelaku-pelaku usaha yang ada di Indonesia yang mereka minta tolong untuk mengurus izin. Ternyata ya itu tadi, izin-izin itu palsu dan disampaikan kepada mereka. Mereka tidak melakukan pengecekan, tidak melakukan due diligence. Jadi ini lack of diligence. Nah, atas dasar itu maka mereka tidak mendapat perlindungan dari ICSID, dari hukum internasional menurut keputusan dari ICSID. Nah, saudara-saudara sekalian, hal penting yang ingin saya sampaikan kalau kita melihat perkara seperti ini dan nantinya Anda akan berarbitrase, maka satu hal yang Anda harus tahu kalau Anda menjadi advokat atau lawyer dari salah satu pihak, yaitu maju tak gentar, membela yang bayar. Nah, kira-kira seperti itu ya. Tentu pihak yang membayar, katakanlah pemerintah Indonesia atau pihak investor, mereka akan mengatakan, saya ini posisinya benar, saya posisinya benar. Itu yang Anda harus sampaikan kepada arbiter. Ya. Tapi kan Anda bilang klien Anda benar, belum tentu menurut arbiter benar, kan gitu ya. Maka tadi saya katakan, kalau kita menjadi advokat, prinsip kita maju tak gentar, membela yang bayar. Nah, dalam artian apa? Dalam arti bahwa kalau kita tahu siapa klien kita, siapa pihak yang membayar kita, maka kita harus bangun argumentasi. Bangun argumentasi berdasarkan apa? Berdasarkan fakta, berdasarkan bukti, berdasarkan pasal, dan kalau perlu putusan-putusan pengadilan. Itu yang Anda harus lakukan dalam perspektif klien Anda. Ya, lawan nanti juga akan melakukan hal yang sama. Tapi kalau kita menjadi seorang arbiter sebagai seorang hakim, maka kalau cuma satu pihak yang berpendapat, yang berargumentasi, ya belum tentu apa yang disampaikan itu benar. Ya, sebelum yang lain kita beri kesempatan untuk menyampaikan pandangan mereka. Saya ambil contoh misalnya, orang ditembak, dor, mati. Salah atau tidak kalau Anda jadi hakim? Saya yakin banyak yang menjawab salah. Kalau saya, terlalu cepat Anda membuat putusan, menurut saya. Ya, kenapa? Kalau saya tambahin fakta, orang yang menembak tersebut seorang polisi, salah atau tidak? Pasti Anda akan bilang, oh iya tidak. Tapi tunggu dulu, Anda terlalu cepat juga mengambil keputusan.
Bagaimana kalau yang ditembak itu penjahat, bukan penjahat, maaf, bukan penjahat, tapi saudaranya sendiri. Ya kan? Jadi tunggu dulu. Kalau kita menjadi seorang arbiter, kita menunggu dulu sampai para pihak itu sudah menyampaikan pandangan mereka, pendapat mereka, argumentasi mereka. Ya kan? Biasa kan di pengadilan juga seperti itu. Ada gugatan, jawaban gugatan, ada replik, ada duplik. Lalu kemudian hakim bilang, ayo kita sama-sama lihat nih barang buktinya, saksi faktanya, ahli memberikan keterangan ahli. Udah semua kasih kesimpulan sama-sama. Setelah kesimpulan itu baru kemudian hakim memutus. Arbitrase juga seperti itu. Ya. Nah, di sini Anda nanti akan dilatih bagaimana berarbitrase itu. Ya. Tapi ingat juga ya, kalau saya tadi katakan maju tak gentar membela yang bayar, bayar itu jangan Anda interpretasikan hanya uang. Ya, salah juga tuh kalau misalnya Anda bilang bayar itu hanya dengan uang. Bayar bisa juga dengan pahala. Nah, itu bahaya dengan terima kasih. Ya. Jadi kalau mereka-mereka yang bekerja di lembaga bantuan hukum, ya kadang-kadang dibayar dengan idealisme mereka. Ya, itu soal pilihan, terserah. Tetapi yang penting adalah prinsip kita kalau kita menjadi seorang advokat adalah kita harus bangun argumentasi menurut perspektif klien kita berdasarkan apa tadi? Fakta, bukti, pasal dalam peraturan, putusan pengadilan. Ya. Untuk apa? Untuk meyakinkan pengambil keputusan. Supaya pengambil keputusan itu bisa memahami perspektif kita. Walaupun nanti akan pastilah ditentang dari pihak lawan. Nah, saudara-saudara sekalian, di sini pentingnya Anda melakukan riset. Kalau Anda pergi ke negara-negara seperti Amerika, Australia, itu ada buku-buku tentang legal research. Nah, legal research itu sebenarnya memberikan panduan kepada Anda untuk bagaimana kita bisa membangun argumentasi berdasarkan tadi sources of law, sumber-sumber hukum, apakah itu dalam bentuk peraturan perundang-undangan, ya, ataupun dalam putusan-putusan pengadilan, atau secondary authorities. Tapi kalau secondary authorities itu tidak bisa kemudian dijadikan basis untuk mengatakan dia salah atau tidak. Karena secondary authorities itu kalau menurut saya, itu seperti saya pakai kacamata. Kalau saya tidak pakai kacamata, kelihatannya akan blur gitu ya, akan tidak jelas. Jadi kalau misalnya hakim, arbiter, kadang melihat pasal itu juga nggak jelas. Nah, lalu digunakanlah secondary authorities. Ya, pendapat para ahli, tulisan-tulisan dalam jurnal, bahkan juga memori van Toelichting dari satu peraturan. Sehingga apa? Sehingga bisa jelas. Nah, itu yang namanya secondary authorities. Saudara-saudara sekalian, saya akan akhiri kuliah umum ini karena nanti ada Prof. Ramli dan yang lainnya yang akan memberikan kepada saudara-saudara sekalian perspektif bagaimana kalau kita beracara di depan arbitrase. Saya ingin saudara-saudara sekalian Anda menjadi advokat-advokat yang handal, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di forum-forum arbitrase luar negeri. Saya berharap dengan kegiatan seperti ini, Anda bisa mempunyai perspektif bahwa kalau misalnya kita berperkara, kita harus tahu hukum. Sekali lagi, harus tahu hukum. Bukan seperti sekarang yang sering kali terjadi di Indonesia. Beracara, yang penting kita harus tahu hakim, tahu jaksa, tahu polisi. Nah, itu nggak benar. Ya, kita harus rubah ini semua menjadi mereka yang tahu hukum, harus kemudian bisa beracara dan kemudian memenangkan perkara. Bukan yang seperti itu tadi. Ya. Nah, ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon maaf saya tidak bisa langsung berbicara karena saya sedang ada kegiatan. Terima kasih. Sukses. Terima kasih sekali Prof. Hik untuk menyiapkan video. Ya, karena sudah selesai pemaparan materi kita pada hari ini, berlanjut untuk ke sesi tanya jawab.
Nah, kita sudah melihat, panitia juga sudah bantu untuk memilih beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan dan sepertinya, Prof. Ramli kalau masih bersama kita semua di sini, pertanyaan-pertanyaan ini banyak yang ditujukan kepada Prof. Ramli. Iya, Prof. Jadi kalau boleh mungkin, saya bisa bacakan satu pertanyaan dulu, lalu dijawab Prof. Ramli, nanti kita lihat pertanyaan selanjutnya gitu aja ya, Prof, ya? Silakan, silakan. Siap, terima kasih. Jadi ini kita pertanyaan yang pertama, Prof, dari Ashila Cairaya, Universitas Indonesia. Dia bertanya, ini apa yang menjadi alasan suatu negara menandatangani convention tetapi tidak meratifikasinya? Kemudian dia juga bertanya, Prof, apa sih perbedaan hak dan kewajiban negara yang meratifikasi dengan hanya menandatangani saja? Baik, mungkin saya bisa menjelaskan dengan pengalaman saya sendiri ya. Jadi saya pernah menandatangani 3 perjanjian internasional dengan kekayaan intelektual. Ada Madrid Protocol untuk trademark, kemudian ada Marrakesh Agreement, ya, dan lain-lain. Kita menandatangani itu di Jenewa. Jadi waktu misalnya ada sidang WIPO, sidang General Assembly-nya WIPO itu badan PBB di bidang kekayaan intelektual, kita menandatangani di situ. Kemudian kita menandatangani itu kalau konvensinya sudah selesai dibahas dan diketok, disahkan oleh lembaga itu. Ya, kalau kekayaan intelektual kan oleh WIPO, kalau ini oleh World Bank dan lain-lain lah ya. Nah, kemudian yang dilakukan berikutnya adalah setelah itu ditandatangani, maka kemudian dibawalah dia ke Jakarta. Nah, di Jakarta itulah kemudian diproses. Kalau perjanjian-perjanjian itu sesuai dengan undang-undang tentang perjanjian internasional bisa disahkan dengan kepres, dengan perpres, maka cukup perpres. Kalau disahkan dengan undang-undang, dia harus persetujuan DPR. Ya. Nah, jadi kalau misalnya pertanyaannya setelah ada dia menandatangani, kenapa tidak meratifikasi? Karena ada proses berikutnya. Ada proses berikutnya. Jadi negara itu setelah menandatangani convention tidak automatically menjadi contracting state. Tapi harus ada tahapan berikutnya, yaitu yang namanya ratifikasi. Kalau dia ikut serta dari awal pada saat pembuatannya, namanya ratifikasi. Kalau dia ikut di belakang, dia tidak ikut-ikut nih waktu bikinnya, tapi ingin ikut serta, namanya aksesi. Dua-duanya dampak hukumnya sama. Dia akan berstatus sebagai contracting state. Ya, ini kita ngomong hukum internasional publik ini. Ya, jadi saya ingin adik-adik juga coba mempelajari dengan baik prinsip-prinsip ini. Nah, nanti kalau kita sudah ratifikasi, berikutnya ada lagi, apakah konvensi yang sudah diratifikasi ini otomatis langsung berlaku atau perlu ada peraturan pelaksanaan? Nah, kalau misalnya mungkin yang terkait tapal batas, itu bisa langsung berlaku. Karena hanya mengatakan tapal batas di sini selesai gitu. Tapi kalau yang menyangkut teknis, ekonomi, dan seterusnya, ya harus ada peraturan pelaksanaan. Nah, jadi berikutnya kita akan sebut dengan implementing legislation. Sebagai contoh, misalnya ketika Madrid Protocol sudah kita tanda tangan, ya, yang saya cerita tadi, sudah diratifikasi, maka dia tidak bisa otomatis bisa berfungsi dan terjalankan, kecuali kita telah membuat undang-undang merek baru waktu itu. Kemudian peraturan pemerintahnya dan lain-lain. Ya. Karena ada hal-hal teknis yang harus diatur lebih detail. Begitu, Heru. Ya, Prof. Terima kasih banyak. Semoga Ya. jawaban Sheila nih ya, Prof ya. Tapi sekarang sudah
menjawab banget sih Prof. Jadi bisa dilihat dari prosesnya itu kayak gimana dan nanti kelihatan dampaknya seperti apa. Nah, selanjutnya ini kita udah ada pertanyaan lain nih Prof, dan ini buat Pak Junianto. Pak Junianto, ini ada pertanyaan dari Haikal, dari Unsur. Ada Pak Juniantonya. Kita Ya. Oke, ada. Pak, ini ada pertanyaan dari Haikal, dari Unsur. Di sini dia bertanya, kendala apa saja yang sering terjadi dan apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala yang menyebabkan kesulitan dalam proses penetapan hasil putusan arbitrase. Mungkin ini juga bisa di-expand nantinya oleh Pak Junianto sampai ke proses eksekusi putusannya yang tadi memang banyak dibicarakan itu banyak menimbulkan masalah-masalah baru gitu Pak. Oke, jadi kendala terkait penetapan hasil arbitrase. Pada dasarnya sebenarnya sih kalau dalam beracara sendiri tergantung kita mewakili dari negara atau mewakili dari investor ya. Kalau dari segi proses berarbitrasi sendiri biasanya kendala-kendala yang kita hadapin lebih banyak kalau misalnya kita mewakili negara, biasanya kendala yang dihadapin itu lebih pada pengumpulan dokumen, jadi koordinasi dengan institusi atau instansi-instansi negara yang terkait untuk mencari bukti-bukti dokumen yang bisa mendukung. Karena biasanya untuk negara-negara tertentu memang pengarsipan itu belum dilakukan dengan terlalu baik. Jadi saya pernah dengar cerita untuk beberapa kasus tertentu bahkan lawyers-nya juga harus sampai pergi ke kantor instansi terkait dan sampai masuk ke basement gitu untuk mencari dokumen-dokumen tertentu gitu. Kalau dari segi investor, kendala yang kita hadapin biasanya dealing dengan negara ya koordinasi dan mencari tahu misalnya pengajuan gugatannya itu harus ke instansi yang mana. Karena biasanya ini tidak ditentukan secara spesifik di dalam perjanjian bilateral, tapi kalau memang instansinya kita tidak temukan secara langsung atau instansinya tidak merespons secara langsung, maka biasanya akan terjadi keterlambatan dalam proses beracara. Gitu. Mungkin seperti itu ya kayaknya yang saya bisa bagikan secara prakteknya. Oke, terima kasih banyak Pak Junianto. Semoga bisa menjawab pertanyaannya Haikal. Di sini kita udah ada pertanyaan lagi nih. Dan lagi-lagi nih buat Pak Junianto nih mungkin bisa sekalian aja kita jawab sekarang. Jadi di sini itu ada pertanyaan dari Bagus Indra Pribadi dari Universitas 11 Maret Surakarta. Nah, di sini dia bertanya bahwa mengenai penanaman modal asing, ini udah banyak generasi milenial maupun Gen Z yang sudah mulai berinvestasi, termasuk mungkin menanamkan modalnya atau membeli investasi asing atau saham asing gitu misalnya, atau menanamkan uangnya di negara lain gitu. Nah, sebenarnya bagaimana cara kita bisa memberikan pemahaman kepada generasi-generasi ini yang mulai melek investasi atau penanaman modal asing agar bisa terhindar dari persengketaan dalam penanaman modal asing tersebut. Mungkin juga ini bisa ditambahkan untuk disambungkan dengan tema seminar nasional kita hari ini gitu, apakah ada skala atau threshold tertentu untuk mengajukan sengketa di ICSID gitu, apakah ada minimal investasi atau bentuk-bentuk lainnya yang menjadi standar pengajuan sengketa di ICSID gitu misalnya Pak Junianto. Baik, pertanyaannya bagus sekali, saya rasa cukup relevan ya dengan zaman sekarang ini. Pada dasarnya kalau memang untuk menghindari konflik atau sengketa itu agak susah ya, karena itu sangat bergantung pada faktor-faktor lainnya dari pemerintah di mana tempat kita berinvestasi. Cuma memang cara-cara untuk meminimalisasi resiko, misalnya supaya jangan sampai investasi kita jadi rugi atau bahkan hilang sama sekali karena pengambil alihan secara paksa, biasanya yang kita advise ke klien adalah untuk memastikan bahwa memang ada suatu perjanjian penanaman modal yang bisa memberikan perlindungan kepada investor tersebut. Jadi misalnya kalau kita sebagai orang Indonesia yang ingin berinvestasi di Singapura, maka biasanya kita akan cek dulu apakah antara Indonesia dan Singapura ada, dan memang pada kenyataannya barusan sudah ada perjanjian bilateral Indonesia-Singapura yang
mulai berlaku dari tahun lalu. Ini merupakan pembaruan dari perjanjian yang lama yang sudah diakhiri. Nah, kalau memang sudah masuk, sudah ada cakupan perlindungan, nah kita akan melihat lagi secara detail ke perjanjian bilateralnya, apakah sektor yang kita masuki itu di cover dalam perjanjian itu, dilindungi. Nah, biasanya sih kalau dalam perjanjian bilateral, memang cakupan sektornya cukup luas. Cuma memang dalam perkembangan akhir-akhir ini ada beberapa negara yang agak reluctant untuk mengcover cakupan investasi misalnya dalam bentuk let's say dalam bentuk portfolio investment. Nah, kalau memang secara dari perjanjiannya tidak disebutkan, maka otomatis agak susah untuk kita meminta agar agar investasi itu terlindungi. Nah, salah satu hal yang mungkin juga cukup menarik dibahas dan saya pun mungkin tidak ada jawaban yang konkret saat ini adalah investasi di bidang cryptocurrency. Nah, sekarang memang banyak ya orang yang mulai tertarik dengan investasi Bitcoin, tapi apakah Bitcoin ini termasuk dalam cakupan perlindungan perjanjian investasi? Saya rasa sebenarnya jawabannya sangat dapat diperdebatkan ya, karena Bitcoin sendiri itu apakah itu merupakan aset atau memenuhi kriteria investasi, itu semuanya masih dapat diperdebatkan juga gitu. Kalau mengenai batasan threshold berapa ya investasi yang jumlah investasi yang dapat dibawakan ke sengketa arbitrase exit, sebenarnya tidak ada suatu threshold tertentu. Cuma yang harus menjadi pertimbangan bagi investor, arbitrase exit itu tidak murah gitu. Jadi pertama kita harus mikirin dari segi biaya arbitrasenya sendiri. Tadi seperti kasus yang Churchill Mining against Indonesia, itu biaya arbitrasenya sendiri sudah mau $800.000. Jadi kalau misalnya investasinya tidak sebesar itu, mungkin ya bagi investor harus mempertanyakan lagi apakah worth it untuk membawa kasus itu. Selain itu, biaya pengacara atau biaya jasa hukum itu juga tidak murah. Jadi rata-rata median biaya untuk jasa hukum perkara arbitrase penanaman modal itu sekitar antara 3 juta sampai 4 juta dolar gitu. Dan ini biasanya mencakup waktu yang cukup lama ya, antara 3 sampai 4 tahun sampai penyelesaian putusan arbitrase dulu. Belum termasuk pembatalan putusannya kalau misalnya ada. Jadi faktor-faktor ini cukup sebenarnya sangat harus dipertimbangkan sebelum investor memutuskan untuk membawa suatu perkara arbitrase. Baik, terima kasih Pak Junianto atas jawabannya yang sangat luar biasa menjawab pertanyaan yang tadi sudah diajukan. Nah, selanjutnya kita ada pertanyaan. Ini pertanyaan selanjutnya dari Daniela dari Universitas Indonesia kepada Prof. Ramli nih, Prof. Nah, Prof. Daniela ini bertanya, Prof. Tadi kan memang kasus di Exit ini kan antara negara dengan perusahaan di negara lain gitu kan, penanaman modal asing. Nah, tentunya negara dan perusahaan asing ini memiliki peraturan dan pengertian masing-masing nih tentang apa yang dinamakan dengan investasi dan aturan yang ada mengatur investasi itu sendiri gitu. Nah, Daniel ini bertanya, Prof, bagaimana cara Exit ini mencari jalan tengah untuk perusahaan dan negara lain yang masing-masing memiliki peraturan dan pengertian yang berbeda tentang investasi, itu bisa ditemukan dan memiliki putusan yang baik gitu, Prof, bagi kedua belah pihak. Jadi begini, pasti kalau arbiter exit itu tidak akan terlepas dari hukum nasional negara yang bersengketa. Karena ketika seorang yang mengajukan gugatan ke exit, pasti dia akan awalnya berbasis pada penanaman modal yang diatur oleh hukum negara di mana dia menanamkan modal itu. Nah, oleh karena itu, yang pertama tentunya Exit akan melihat bagaimana penerapan hukum itu dan apakah para pihak itu sudah melaksanakan sesuai dengan hukum nasional di negara tersebut. Karena apa? Karena
ICSID pun sebetulnya respect terhadap hukum masing-masing nasional itu. Ya. Kemudian yang kedua yang harus kita juga lihat bahwa dalam memutus bisa saja nanti arbiter pun akan mengeksplor yang namanya prinsip-prinsip hukum internasional. Jadi samalah ketika misalnya arbitrase komersial ya di Indonesia, di mana di Bani, di mana-mana, ketika arbiter ini akan memutus, selain melihat kontrak yang dibuat oleh para pihak, juga akan melihat prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Bagaimana prinsip hukum perdata yang berlaku, bagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, prakteknya yang berlaku, dan lain-lain. Jadi kalau ditanyakan jalan tengahnya, sebetulnya bukan jalan tengah, tetapi mengambil putusan yang paling sesuai dengan kepastian dan juga prinsip-prinsip general principle of laws dan juga hukum yang existing law ya di negara tersebut. Saya kira itu. Baik, terima kasih Prof. Ramli atas jawabannya. Nah, Prof, ini kita sudah ada lagi pertanyaan terakhir nih Prof untuk Prof. Ramli rujukannya. Cuma karena ini pertanyaan terakhir, mungkin apabila Pak Junianto ingin menambahkan atau ingin join untuk jawab pertanyaan ini juga boleh. Pertanyaan ini diajukan oleh Vizara, Prof, dari instansinya Kemenkumham. Di sini Vizara mengajukan 2 pertanyaan. Yang pertama, Prof, bagaimana upaya hukum bagi pihak ketiga di luar para pihak yang berperkara di ICSID itu bisa mengajukan kepentingannya, Prof? Apakah melalui Dadenverzet atau ada mekanisme lain? Yang kedua, Prof. Ramli, pertanyaan dari Vizara ini, siapa sih yang mengawasi pelaksanaan arbitrase komersial internasional atau dalam hal ini arbitrase antara negara dengan pelaku usaha, itu juga siapa sih Prof yang mengawasi memangnya gitu? Itu pertanyaan dari Vizara. Terima kasih Prof. Ya, jadi bukan seperti hukum acara yang di kita ya, Dadenverzet dan lain-lain, tapi di ICSID memang ada mekanismenya. Ada mekanismenya. Jadi bisa saja orang-orang yang berkepentingan itu kemudian memasukkan apapun itu bukti, keterangan dan lain-lain terkait dengan perkara yang sedang diproses. Masalahnya nanti arbiter akan menerima atau tidak itu tentunya adalah merupakan kompetensi para arbiternya. Kemudian yang kedua yang ingin saya jelaskan juga, siapa yang mengawasi international arbitration ini? Lembaga arbitrase ini kalau yang komersial itu kan sebetulnya independen. Ya. ICC di Paris itu juga independen. Ya. Kemudian ada SIEC yang tadi juga disampaikan Pak Hikmahanto itu independen. Bani juga independen. Nah, di antara mereka itu sebetulnya prinsip-prinsip hukum umumnya, general principle of laws, itu seringkali mengacu ke UNCITRAL, jadi ketentuan-ketentuan arbitrase di UNCITRAL, termasuk undang-undang arbitrase kita pun kan merujuk kepada guidelines yang dikeluarkan oleh UNCITRAL. Nah, siapa yang mengawasinya? Yang mengawasinya ya sebetulnya mereka akan punya dewan pengawas sendiri secara internal di arbitrase itu. Ya. Kalau kemudian di Indonesia sih, kalau misalnya kemudian ada putusan yang bertentangan dengan pasal 70 Undang-Undang Arbitrase, ya, itu kan pasal tentang annulment ya, tentang pembatalan. Misalnya ada dokumen yang dipalsukan, ada tipu muslihat, ada bukti-bukti yang diumpetkan lah ya pada saat sidang baru kemudian bisa dibuka pada saat setelah putusan dilakukan, mereka bisa mengajukan pembatalan ke mahkamah ke pengadilan negeri ya. Jadi prosesnya sudah proses beracara saja. Jadi seperti itu. Saya kira itu Heru ya. Terima kasih.
Terima kasih Prof. Ramli. Mungkin dari Pak Junianto, Bapak ada yang bisa ditambahkan atau ingin ditambahkan lagi, Pak? Sebenarnya tidak ada dari saya. Jawaban dari Prof. Ramli sudah sangat jelas. Cuma mungkin saya melihat di chat ada satu lagi pertanyaan yang saya rasa cukup menarik ya. Jadi pertanyaannya dari Victoria Universitas Surabaya, mungkin saya jawab 1 menit aja. Apakah opsi lain untuk exit, selain exit untuk investor dengan nilai sengketa yang kecil? Jadi memang ini salah satu kritik yang sering disebutkan terkait prosedur exit. Tapi sebenarnya perjanjian penanaman modal juga mengatur forum penyelesaian sengketa yang lain. Jadi yang seperti saya jelaskan, mungkin bisa pergi ke pengadilan domestik di mana tempat negara di mana yang kita berinvestasi, atau sekarang mereka sangat berusaha untuk mempromosikan yang namanya mediasi. Jadi mediasi cenderung lebih murah dan mungkin bisa lebih cepat juga sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang ada. Demikian Heri, terima kasih. Terima kasih Pak Junianto. Semoga itu bisa menjawab pertanyaan dari Victoria dari Universitas Surabaya. Nah, ini seru banget sesi tanya jawab yang kita punya di seminar nasional hari ini. Tapi sayangnya karena waktu kita sudah habis, jadi kita harus tutup sesi tanya jawab ini. Maka sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Junianto, Prof. Ramli, dan Prof. Hikmahanto atas pemaparan materinya. Dan juga untuk Pak Junianto dan Prof. Ramli, apresiasi yang paling besar udah bertahan untuk ikut sesi tanya jawab bersama kita. Sebelum kita simpulkan sesi tanya jawab ini, mari sekali lagi kita berikan clap hands melalui fitur Zoom untuk para pembicara kita di seminar nasional hari ini. Baik, sebelum saya menutup acara, izinkan saya selaku moderator untuk menyimpulkan pemaparan materi yang telah disampaikan oleh ketiga pembicara pada seminar nasional hari ini. Yang pertama, bahwa penanaman modal asing adalah kegiatan di mana perorangan maupun perusahaan suatu negara melakukan penanaman modal atau investasi di negara lain. Hal ini bisa terjadi karena beberapa faktor pendorong, seperti adanya pasar, efisiensi, sumber daya alam, dan aset. Penanaman modal asing juga didorong di era sekarang, yaitu era Industrial 5.0, di mana sudah banyak ada startup, unicorn, dan lain-lain yang bermunculan di mana-mana, yang tentunya tidak luput dari peran penanaman modal asing. Yang kedua, bahwa kegiatan penanaman modal asing tidak luput dari timbulnya sengketa. Sengketa penanaman modal asing bisa hadir antara pelaku usaha yang melakukan penanaman modal asing dengan negara di mana ia berinvestasi, antar pelaku usaha maupun antar negara. Sengketa ini dapat diselesaikan melalui beberapa metode, seperti pengaduan domestik, arbitrase, maupun mediasi. Exit merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa PMA dalam metode arbitrase. Exit berbeda dengan arbitrase komersial di mana yang bersengketa adalah antar pelaku usaha. Exit merupakan forum untuk menyelesaikan sengketa investasi antar pelaku usaha asing dengan negara di mana ia berinvestasi. Beberapa dasar hukum yang digunakan dalam proses beracara maupun keabsahan exit sendiri antara lain adalah Exit Convention, New York Convention, Investment Treaty, baik yang sifatnya bilateral maupun plural, Undang-Undang 30 tahun 99, Perma 1 tahun 1990. Salah satu hal yang mencirikan proses beracara di exit, sebagaimana kita dapatkan dari para pembicara, adalah adanya proses annulment. Proses beracara di exit juga berujung pada eksekusi putusan arbiter. Sebagaimana proses arbitrase internasional pada umumnya, keputusan arbitrase yang sudah final dan binding harus dieksekusi di pengadilan, tempat di mana putusan itu hendak dijalankan. Dan hal itu juga berlaku untuk putusan majelis arbiter exit. Lalu yang terakhir adalah beberapa langkah ke depan yang dapat diperhatikan dalam penyelesaian sengketa penanaman modal asing di exit yang telah kita dapatkan dari para pembicara kita hari ini. Yaitu yang pertama adalah memberikan kepastian hukum lebih dalam proses eksekusi putusan majelis arbiter di pengadilan domestik, yang salah satunya misalnya dengan pemberian jaminan biaya-biaya maupun kerjasama antar negara. Dan yang kedua adalah untuk memperkuat kembali standar perlindungan bagi investor asing yang juga tetap adil untuk kepentingan domestik suatu negara sebagai mekanisme yang saling membangun dan menguntungkan dalam jangka panjang. Dengan demikian, telah selesai rangkaian acara pemaparan materi dan sesi tanya jawab oleh Bapak Junianto James Losari SHLLM, Profesor Dr. Ahmad M. Ramli SHMH, FCBR, dan Profesor Hikmahanto Juwana SHLLM. Semoga ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh para pembicara bisa bermanfaat bagi seluruh peserta yang hadir pada seminar nasional hari ini. Untuk menutup acara pemaparan materi dan sesi tanya jawab,
Saya Heru Anasyadio pamit undur diri dan mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat salah perkataan yang kurang berkenan selama saya memandu acara ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Acara selanjutnya saya berikan kembali ke teman-teman MC. Terima kasih, saya izin live ya. Terima kasih, Prof. Terima kasih kepada Bang Heru selaku moderator yang telah memandu sesi pemaparan materi pada seminar nasional hari ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Junianto James Losari, SH LLM, Bapak Profesor Dr. Ahmad M. Ramli, SH MH FCB ARB, dan juga kepada Bapak Profesor Hikmahanto Juwana, SH LLM PhD, selaku pembicara yang telah berbagi pengetahuannya kepada kita semua. Tidak terasa, kita telah sampai di penghujung acara Seminar Nasional ILDC FHUI 2021. Di sini, saya mewakili seluruh panitia hendak mengucapkan terima kasih kepada Bang Heru Anasyadio, SH ACI ARB, selaku moderator yang telah memandu acara Seminar Nasional pada hari ini. Tidak lupa, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Junianto James Losari, SH LLM, Bapak Profesor Dr. Ahmad M. Ramli, SHMH FCB ARB, dan juga kepada Bapak Profesor Hikmahanto Juwana, SH LLM PhD, selaku pembicara yang telah berbagi pengetahuan kepada kita semua. Adapun pada sesi kali ini, kami dari pihak panitia akan melakukan simbolisasi penyerahan plakat kepada pembicara kita yang luar biasa pada hari ini, yaitu kepada Profesor Dr. Ahmad M. Ramli, SHMH FCB ARB, yang akan diwakili oleh Mbak Filia Evani Silalahi selaku Project Officer of ILDC FHUI 2021. Kepada Divisi Dokumentasi, kami persilakan. Mohon maaf. Terima kasih kepada seluruh pembicara pada hari ini karena telah meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu kepada kami pada Seminar Nasional ILDC FHUI 2021 hari ini. Plakat fisik nantinya akan kami kirimkan ke kediaman para pembicara secara offline. Kemudian akan dilaksanakan juga simbolisasi penyerahan sertifikat kepada moderator kita, yaitu Bang Heru Anasyadio, SH ACI ARB. Penyerahan sertifikat akan diwakili oleh Mbak Filia Evani Silalahi selaku Project Officer ILDC FHUI 2021. Kepada Divisi Dokumentasi dipersilahkan. Dikarenakan kita telah berada di penghujung acara, maka kini waktunya bagi kita semua untuk berpisah. Namun sebelum itu, mari kita melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Dokumentasi pada acara ini akan dilakukan dengan menggunakan fitur screen capture yang akan dipandu secara langsung oleh Divisi Dokumentasi. Dengan begitu, kepada Divisi Dokumentasi, kami persilakan untuk memandu sesi ini. Baik, selamat siang Abang Mbak dan teman-teman. Selanjutnya kami akan melanjutkan sesi dokumentasi sebanyak 6 slide. Untuk slide pertama, mohon ditahan senyumnya. 3, 2, 1. Untuk slide kedua, 3, 2, 1. Slide ketiga, 3, 2, 1. Slide keempat, 3, 2, 1. Slide kelima, 3, 2, 1. Dan yang terakhir, slide ke-6, 3, 2, 1. Terima kasih banyak atas partisipasinya, Abang, Mbak, dan teman-teman. Terima kasih dan sehat selalu. Sebelum menutup rangkaian acara kita pada hari ini, kami kembali ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sponsor yang telah membantu menyukseskan rangkaian acara ILDC FHUI 2021, yaitu Ricky and Fernandez Law Firm dan juga PT Sarana Multigria Finansial. Terima kasih kepada teman-teman peserta ILDC FHUI 2021. Dengan adanya sesi dokumentasi tadi, maka berakhir pula acara Seminar Nasional ILDC FHUI 2021 pada hari ini. Saya, mewakili seluruh panitia ILDC FHUI 2021,
memohon maaf atas segala kesalahan maupun kekurangan dalam penyelenggaraan acara hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada acara ini dapat berguna bagi kita semua. Akhir kata, saya Anil Zikri bersama rekan saya, Nita Laurencia, selaku Master of Ceremony pada acara Opening Ceremony dan Seminar Nasional ILDC FAW 2021 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Shanti 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 Om, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Selamat siang dan sampai jumpa di rangkaian acara ILDC FAW 2021 lainnya. Diinformasikan kepada para peserta dari perlombaan esai kritis nasional, debat siswa nasional dan juga debat hukum mahasiswa diharapkan untuk tidak meninggalkan main room karena selanjutnya akan dilaksanakan pengumuman pemenang dari perlombaan esai kritis nasional, debat siswa nasional dan juga debat hukum mahasiswa melalui video yang akan ditayangkan berikut ini. Untuk itu kepada divisi dokumentasi kami persilahkan. Sekali lagi kami ucapkan selamat bagi para pemenang dari perlombaan esai kritis nasional, debat siswa nasional, dan debat hukum mahasiswa. Namun, bagi abang, mbak, dan teman-teman yang masih belum berhasil, jangan berkecil hati dan tetap semangat.
Kemudian kami juga ingin menginformasikan kepada tim yang telah berhasil lolos, dipersilakan untuk melanjutkan ke tahap technical meeting yang akan diselenggarakan oleh panitia pada pukul 14 siang melalui link Zoom Cloud Meeting yang sama. Terima kasih dan selamat siang.